Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Berapa banyak yang bersukacita? Boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh memasuki bulan yang baru. Ini berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Yang setuju kita ada sampai saat ini berkat kebaikan Tuhan, boleh katakan amin. Mari kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita mau berikan pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik bagi setiap kami Bapa. Pagi hari ini Bapa, kami rindu meninggikan Engkau di tempat ini. Kami rindu membawa hati kami, segenap hidup kami. Kami mau menyembah, memuji nama-Mu di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hatimu. Kita mau berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau nyatakan kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Sungguh baik bagiku Tuhan. Mari dengan segenap hatimu sama-sama katakan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi
menyelamatkan kami. Hanya kasih-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Ini kami Tuhan yang lebih lagi untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kasih-Mu menyelamatkan kami Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Yesus. Mari dengan sukacitamu sama-sama kita mau nyatakan sama Tuhan. Katakan Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yang setuju Tuhan Yesus baik katakan amin. Tak ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku, yang memenuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari angkat tinggi tanganmu, kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Katakan Dia sungguh baik, oh Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Katakan He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan selamat Tuhan bagi Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita yang pertama melalui kantong persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang pertama. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa, tiba saatnya pagi hari ini untuk kami memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau melihat setiap umat-Mu Bapa, Engkau yang memberkati setiap apa yang kami kerjakan, setiap apapun yang kami usahakan, studi kami, keluarga kami mau serahkan kepadamu Bapa. Kami berikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur, dengan ketulusan hati, bahkan dengan penuh sukacita Tuhan. Engkau memberkati persembahan kami, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terlebih Tuhan, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang akan menjalankan kantong persembahan. Tuhan, Engkau memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
jemaat Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di ibadah raya GBI FOCC. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh di gereja ini dan belum memiliki kartu anggota jemaat, saudara dapat menghubungi full timer yang berada di hall depan. Dan inilah Sunday Update 4 Agustus 2024. Informasi ibadah raya minggu depan 11 Agustus 2024, ibadah dilaksanakan seperti biasa 4 kali. Dan pada ibadah raya kedua akan dilaksanakan penyerahan anak. Bagi orang tua yang rindu untuk menyerahkan anaknya, saudara dapat mengambil formulir penyerahan anak di hall depan gereja. Bagi seluruh tim pemuji GBI FOCC, akan dilaksanakan pertemuan pemuji hari Senin 5 Agustus 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Bagi seluruh tim pemuji diwajibkan untuk hadir dalam pertemuan ini. Bagi kaum ibu, mari bergabung dalam ibadah wanita Betel Indonesia setiap hari Rabu pukul 5 sore bertempat di gedung utama. Ibadah doa malam hari Kamis 8 Agustus 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan, ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Ibadah doa puasa setiap hari Jumat bertempat di Menara Doa. Ibadah doa puasa akan dilaksanakan dalam 4 sesi. Sesi pertama pukul 9 sampai 10 pagi. Sesi kedua pukul 10 sampai 11 siang. Sesi ketiga pukul 11 sampai 12 siang. Dan sesi keempat pukul 12 sampai 1 siang. Bagi jemaat yang rindu untuk berdoa puasa, saudara dapat memilih di jam-jam sesi yang dapat saudara ikuti. SMK Saya Murid Kristus kelas berakar angkatan ketiga akan dilaksanakan pada 23 Agustus 2024. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang rindu untuk belajar firman Tuhan, saudara dapat mendaftarkan diri saudara di hall depan. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pengembangan gereja. Demikianlah Sunday Update minggu ini. Untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI FOCC. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini sepanjang minggu ini mengalami kebaikan dan penyertaan Tuhan. Amin. Sebab itu layaklah kita menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama belajar pujian ini. Haleluya. Kita mau naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Menggantikan nyawa
rindu biar jemaat nyanyikan. Darahmu, darahmu menggantikan kami Tuhan. Nyawamu Kau mati bagi kami, biar ku hidup bukti kasih. Mari buka tanganmu, nyanyikan bersama. Tiada kata, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamat lagi. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, Kau layakkan setiap kami untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Sekali lagi, tiada kata yang dapat betapa kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Nyanyikan bersama dengan saya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa kami bersyukur. Betapa ku bersyukur Tuhan Yesus. Kau layakkan kutuk terima anugerah yang besar, anugerah kasih dan keselamatan. Biar jemaat nyanyikan. Tiada kata yang dapat betapa kami bersyukur, betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari angkat suaramu, naikkan syukurmu sama Tuhan.
ada yang berdiam diri, mari naikkan syukurmu sama Tuhan. Kalau kita bisa ada semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Kami mau bersyukur, bersyukur. Kau yang kuatkan kami Tuhan, semua karena kasih-Mu Jesus, semua karena anugerah-Mu Jesus. Terima kasih. Dengan kami Tuhan, kami tak berjalan sendiri, sebab ada Yesus yang sertai kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tidak ada kata-kata yang sempurna yang dapat kami ungkapkan di hadapan-Mu Tuhan. Namun Kau melihat setiap hati kami yang menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Sebab besar perbuatan-Mu atas hidup kami, ajaib Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu layaklah Engkau kami puji, layaklah Engkau kami sembah Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau saja, pribadi-Mu saja Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dan kami mau katakan dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Sambil membuka tangan, angkat tanganmu sama Tuhan, katakan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi, terpujilah, terpujilah Tuhan. Oh, Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kau yang kami tinggikan di atas segala-galanya Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud berterima kasih. Dengan rasa syukur mari berdiri bersama, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terpujilah Tuhan Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Sekali lagi katakan, oh,
untuk bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami Bapa. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun juga Tuhan tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami berjalan sendiri. Engkau selalu menopang kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya pengharapan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Karena terlalu banyak yang Tuhan buat dalam hidup kami masing-masing. Bahkan Tuhan boleh membawa kami lagi di bulan yang baru, bulan Agustus. Semua karena anugerah Tuhan. 7 bulan lamanya kami boleh lalui di tahun 2024. Pertolongan Tuhan selalu nyata sempurna dalam hidup kami. Kami boleh menaikkan, meninggikan, menyembah Engkau pada pagi hari ini. Saatnya kembali firman-Mu akan tersampaikan buat kami. Biar Tuhan yang akan berbicara kepada masing-masing kami ketika kami membaca firman-Mu. Ketika kami merenungkan, kami diberikan pengertian pemahaman. Sehingga kami dapat melakukan firman dalam hidup kami setiap hari. Hamba-Mu terbatas, tapi biarkan Allah Roh Kudus akan menolong dan mampukan hamba dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk bulan Agustus tema kita adalah Kristus mengatasi masalah, ya. Seperti saya katakan tadi pagi bahwa Kristus mengatasi bukan menyelesaikan, tapi digunakan kata mengatasi. Karena yang saya pahami dari firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah biarkan kita untuk kita pasif dalam kekristenan kita. Kita menjadi orang Kristen yang diam saja. Memang dalam bagian firman Tuhan dalam konteks yang lain, ketika bangsa Israel dalam peperangan, ya, Tuhan bilang kalian berdiam, nanti aku akan menggantikan kalian. Itu dalam konteks yang lain. Tetapi saya mau katakan bahwa ketika kita menghadapi situasi keadaan apapun juga, Tuhan juga mau bahwa ada tindakan iman dari hidup kita, ya. Ada sesuatu yang kita lakukan, bukan kita pasrah saja. Orang Jawa bilang kita cuma nerimo, bukan seperti gitu. Tapi kita juga ada sesuatu yang kita lakukan, kita tetap setia, kita taat melakukan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Itu bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita lakukan, dan bagian yang kita tidak bisa lakukan karena itu adalah bagian Tuhan. Dia akan menyelesaikan, dia akan mengatasi buat kita, dia akan memampukan dan menolong kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan untuk pagi dan siang ini saya ambil dari 3 topik saudara, ya. Tapi untuk siang ini saya akan baca dari Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Ayat ini paralel saudara di Matius 14 ayat 22 sampai 33 sama dengan Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52 dan juga Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Tadi pagi saya baca dari Markus, saat ini saya mengajak kita untuk membuka dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-22. Nah saudara, saya akan membaca dalam terjemahan baru edisi 2, ya. Nah mungkin saudara berpikir bahwa kok kenapa ada lagi terjemahan baru, ya. Seperti kemarin juga Ibu Pendeta Dr. Gernaida sudah menyampaikan bahwa ini diterjemahkan dari yang Bapak Ibu pegang sekarang, ya. Ini bukan serta-merta, bukan orang Jawa bilang ujuk-ujuk langsung diterjemahkan, tidak. Itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan bukan cuma satu orang, tapi ada banyak orang, para ahli gitu, ya, untuk kembali merevisi ada kata-kata. Kalau saudara yang punya Alkitab ini pasti ada penjelasannya, ya. Saya lupa ada kertasnya itu, ada penjelasan kenapa sampai dirubah. Karena ada kata-kata, ada kalimat yang kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi kemudian dijelaskan, ya, di terjemahan ini. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya baca untuk kita sekalian. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak mereka karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema besar kita adalah Kristus mengatasi masalah untuk bulan Agustus ini. Dan untuk bagian saya hari ini dan yang khotbah hari ini sebentar, Ibu Dr. Gernaida akan menyampaikan ibadah 3 dan 4. Tema kecilnya adalah kuat dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan Agustus ini tentunya kita ingat bahwa kita merayakan kemerdekaannya. Saya berharap semua sudah pasang bendera ya, jangan lupa. Orang punya tugas cuma kasih naik bendera gitu ya. Kalau ada umbul-umbul lebih bagus lagi. Yang pendahulu-pendahulu kita itu mereka rela memberikan hidup nyawa mereka, ya banyak yang gugur. Orang sekarang hanya cuma kasih naik bendera ya. Bendera juga enggak mahal-mahal ya. Saya berharap semua nanti semua sudah pasang bendera saudara ya. Ya, kami di kompleks itu walaupun mungkin bisa dihitung bahkan jarang ya. Tapi kami tetap konsisten gitu ya untuk menaikkan bendera di bulan Agustus ini. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa sebelum 1945 ya masih dalam penjajahan Belanda, kemudian dilanjutkan oleh Jepang. Bagaimana bangsa kita ini ditindas ya, bagaimana bangsa kita dijajah oleh para penjajah. Tapi kemudian 17 Agustus 1945 kemudian diproklamirkan ya bahwa bangsa kita ini bebas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya kaitkan dengan firman Tuhan ya di mana kita pelajari pada pagi hari ini bahwa kita pun tadinya ya kita sudah banyak belajar firman Tuhan di bulan Juli kemarin bagaimana mengerti dan memahami tujuan Allah dalam hidup kita, apa yang menjadi kehendaknya. Dan kita semua pasti tahu bahwa tadinya kita ini adalah orang-orang yang dijajah, bukan penjajah secara mata jasmani atau manusia, tetapi dijajah oleh pekerjaan kuasa kegelapan, oleh iblis ya dengan berbagai cara dia mendakwa kita, dia menjajah kita, dia membelenggu kita, tetapi oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya diselamatkan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dia memberikan hidupnya supaya Bapak Ibu Saudara dan saya dibebaskan ya dari belenggu dosa, dibebaskan dari hutang dosa, kita dibebaskan dari setiap pekerjaan kuasa kegelapan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi ketika kita sudah dibebaskan bukan berarti kita diam diri ya, kita nerima bukan, tapi sebagai bentuk bahwa kita sudah mengalami kebebasan dari dosa dan pelanggaran kita. Kita sudah mengalami kemerdekaan, kita sudah diselamatkan. Maka ada sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Ya, antara lain kita bersekutu, beribadah gitu ya. Kita memuji Tuhan, kita membaca firman Tuhan secara kontinu dan banyak hal lagi yang kita lakukan. Bukan karena ya supaya kita diselamatkan, tidak. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan, kita sudah menjadi orang-orang merdeka dalam Tuhan. Nah seharusnya kita mengisi, kalau kita sebagai masyarakat di bangsa ini kan kita mengisi kemerdekaan. Maka kita juga secara rohani, kita sudah dimerdekakan, maka kita melakukan sesuatu atau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu selalu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arti kata mengatasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki pengertian yang pertama itu menguasai, itu tentang keadaan ya. Melebihi dalam hal, yang kedua ketiga mengalahkan, yang keempat menanggulangi. Dan kata ini sering digunakan dalam konteks pemecahan masalah.
Kalau saya menarik dalam tema kita, maka Tuhan Yesus menguasai keadaan yang kita sedang alami, persoalan dan masalah apapun juga. Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang menguasai. Kuasa Tuhan juga yang melebihi dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan Yesus mengalahkan setiap rancangan jahat dari kuasa kegelapan, termasuk juga di dalamnya. Ketika orang merancangkan yang jahat dalam hidup kita, Tuhan yang akan mengalahkan, Tuhan yang akan menolong kita. Dan juga Tuhan Yesus yang menanggulangi, yang menolong kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai di sini, jika hal ini kita sungguh-sungguh pahami, kita sungguh-sungguh lakukan dalam hidup kita, maka kita akan dan kita pasti kuat dalam setiap tekanan apapun juga. Kalau kita memahami dan menyadari bahwa ada intervensi Tuhan, ada keterlibatan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, dalam setiap keadaan apapun juga, maka kita akan kuat dalam Tuhan. Kita kuat menghadapi setiap tekanan, persoalan, masalah apapun juga, karena kita tidak berjalan sendiri, tapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ini bukan mudah-mudahan Bapak Ibu, ini bukan semoga, tetapi ada satu keyakinan karena penyertaan Tuhan, karena kehadiran Tuhan, karena keberadaan Tuhan dalam hidup kita di setiap keadaan apapun juga. Seperti kita tahu bahwa Dia Allah yang beserta dengan kita. Allah turut bekerja dalam hidup kita, saudara, bukan saja ketika doa kita dijawab, ya kita berdoa tentang ini langsung dijawab. Allah turut bekerja bukan saja karena kita semua sehat-sehat, ya, ekonomi kita aman-aman, pekerjaan kita lancar, anak-anak baik-baik saja, ya, keuangan kita aman-aman, tidak, ya. Tapi Allah juga turut bekerja dalam keadaan kita sulit. Ada banyak mungkin di antara saudara dan saya, termasuk juga saya, ketika kita mengalami masa-masa sulit, kenapa kita bisa melewatinya? Kenapa kita tidak menempuh jalan pintas seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan? Saya miris sekali Bapak Ibu, ya, kalau saudara yang suka lihat medsos, kejahatan belakangan ini semakin mengerikan. Orang begitu gampang untuk bunuh diri, orang begitu gampang untuk hanya karena gara-gara ayam atau telur atau ayam. Dia bunuh orang itu karena apa? Karena satu bilang telur duluan, satu bilang ayam. Hanya gara-gara itu kan ada di medsos. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang kita baca yang membuat kita miris. Kita juga punya persoalan, kita juga punya masalah. Tapi apakah kemudian kita akhirnya putus asa dan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan? Tidak kan? Itulah salah satu bentuk kehadiran Tuhan yang menopang kita, menolong kita. Mungkin semalaman kita merasa kesakitan karena ada penyakit dalam tubuh kita. Rasa-rasa kita bilang jangan-jangan besok saya tidak bangun lagi. Tapi kita bisa bangun, bukankah itu bukti bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita? Waktu kita mungkin masuk di ruang operasi, ya, 3 minggu yang lalu saya operasi, saudara, dan saya sudah disampaikan, ya, dokter sudah bilang bahwa ibu, perawat sudah sampaikan bahwa setelah operasi ibu akan dimasukkan di ruang ICU selama 1 malam. Jadi semua barang-barang setelah hari itu mau operasi, jadi barang-barang diringkas-ringkas gitu ya, itu karena mau pindah gitu ya, harus keluar dari kamar tersebut. Dan puji Tuhan saudara, selesai operasi saya tidak masuk di ruang ICU. Sudah disiapkan 1 kantong darah karena saya akan ditransfusi. Dan bukankah itu, dan saya tidak jadi transfusi dan saya kembali ulang ke kamar di mana saya dirawat waktu pertama. Bukankah itu juga bentuk kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Iya. Ketika saudara mungkin di antara saudara ada yang sampai akhirnya puasa hanya karena tidak bisa makan, tidak ada uang. Tapi saudara bisa melewatinya, bisa tetap bertahan, tetap beriman kepada Tuhan. Saudara tidak akhirnya berkata stop ibadah, berhenti percaya Yesus. Buktinya saya lapar, saya tidak beri makan. Tapi kalau saudara bisa bertahan, bukankah itu bukti bahwa Tuhan selalu ada. Dia menguatkan kita, Dia memberikan kita kemampuan sehingga dalam tekanan apapun juga kita tetap kuat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 14 ayat yang ke-24 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Sementara itu perahu yang ditumpangi pengikut-pengikut Yesus sudah jauh di tengah-tengah danau. Perahu itu terhempas-hempas dipukul ombak karena angin berlawanan arah dengan perahu. Saudara bayangkan apa yang dialami oleh murid-murid. Firman Tuhan berkata bahwa
kondisi mereka, keadaan mereka itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya, sekalipun ada banyak di antara para murid, ini cuma murid saudara ya, kan orang banyak tadi Alkitab berkata Yesus sudah suruh mereka pulang. Kemudian Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berlayar ya. Walaupun kebanyakan mereka adalah latar belakang nelayan, pastikan ilmunya masih ada saudara ya. Bukan karena mereka sudah jadi murid Tuhan lalu ilmu mereka waktu jadi nelayan kemudian sudah tidak ada, tetap ada pengalaman-pengalaman, tetap ada. Pastilah mereka sudah kerahkan dengan kekuatan kemampuan mereka. Tetapi lihatlah bahwa apa yang terjadi ketika mereka berada di satu titik, di tempat di mana pasti mereka tidak pernah bayangkan akan terjadi sesuatu. Tetapi lihatlah bahwa Tuhan tidak pernah biarkan mereka. Markus 6 ayat 48 berkata, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Dalam ketidakberdayaan murid-murid, sekalipun mereka ini sebagian besar adalah nelayan, Tuhan tidak biarkan mereka. Dalam ketidakmampuan mereka menghadapi kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Ini tengah malam saudara, jam 3 subuh kata firman Tuhan. Dalam kondisi yang seperti itu, Alkitab berkata bahwa Tuhan menjumpai mereka. Mengapa kita kuat? Mengapa kita harus kuat sekalipun dalam tekanan? Yang pertama saudara, Tuhan mengasihi kita tanpa pamrih. Ini yang menghibur kita, ini yang menguatkan kita. Waktu Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, bukan karena kita ini baik-baik saja. Bukan karena kita seseorang yang taat melakukan firman. Karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita masih menjadi seterunya. Ketika kita masih menjadi musuhnya. Ketika kita masih menjadi miliknya iblis. Dia mengasihi kita, itu sebabnya dia mati di atas kayu salib. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan nyawanya. Ya, mencurahkan darahnya supaya Bapak Ibu Saudara dan saya diselamatkan. Pujian sebelum kita, puji-pujian waktu awal tadi dan juga sebelum firman, ya sebelum penyembahan itu kan mengingatkan kita bahwa kata-kata kita terbatas untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Dia buat dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita tanpa pamrih. Saudara kalau memperhatikan dalam ayatnya yang ke-22 dari bacaan kita tadi, ada kata memerintah dalam Alkitab saudara yang terjemahan yang sebelum terjemahan baru ini ya. Itu di sana digunakan memerintah atau di HP saudara itu kata memerintah. Tetapi dalam Matius 14 ayat 22 dan juga Markus 6 ayat 45 dan juga yang saya baca tadi itu menggunakan kata segera mendesak ya. Ya segera mendesak, kata memerintah itu ditulis mendesak. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Yunani dipergunakan kata anangkaso yang artinya mendesak atau memaksa. Maksudnya begini bahwa ini kan habis peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu cuma laki-laki, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak saudara ya. Nah setelah peristiwa itu Tuhan kemudian segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mendesak mereka. Ya, dia bukan cuma, ada kan kalimat Yesus segera. Kata segera saja itu biasanya kan kalau kita ada yang urgent gitu ya, ada yang yang sangat-sangat genting gitu, ayo cepat segera, ya kita harus bilang segera gitu ya. Kata segera saja itu sesuatu hal yang sudah supaya cepat melakukan ini, segera mendesak mereka. Mungkin kita berpikir ada apa sampai Tuhan harus segera mendesak mereka. Ada sesuatu yang Tuhan mau buat dalam hidup mereka. Ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan murid-murid ini secara khusus. Karena kan orang-orang banyak sudah pada pulang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyuruh mereka, Yesus menyuruh mereka segera, ya, dia segera mendesak murid-muridnya. Karena ada
pengalaman pribadi yang Tuhan mau lakukan bersama dengan murid-murid. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam banyak ya di firman Tuhan baik Matius, Markus, Lukas maupun juga Yohanes, ada waktu-waktu khusus setelah Yesus mengajar, setelah Yesus bersama-sama dengan orang banyak, ada waktu-waktu khusus yang Tuhan Yesus siapkan bersama dengan murid-muridnya. Ada hal-hal yang dia tidak sampaikan kepada orang banyak, dia sampaikan kepada murid-muridnya. Contohnya, waktu Tuhan Yesus dalam Injil Lukas ya, waktu Tuhan Yesus menyampaikan tentang perumpamaan ya, seorang yang menabur benih, ada yang jatuh di tanah ya, berbatu-batu, ada yang di tanah di tanah berduri gitu ya, dan ada 4 jenis tanah itu kan disampaikan. Setelah itu selesai, tapi kemudian ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ini, dia berkata, mengertikah kamu tentang perumpamaan itu? Kemudian dia menjelaskan secara spesifik kepada mereka apa yang dimaksud dengan perumpamaan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dalam peristiwa ini. Tuhan suruh semua orang banyak tadi yang ribuan, ayo pulang kalian pulang. Tapi kemudian Tuhan bilang, dia mendesak murid-muridnya ini untuk apa? Untuk menyeberang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada saat-saat mungkin dalam hidup kita, ya kalau mungkin ada yang bersaksi ya, tapi kan tidak diberikan kesempatan. Ada saat-saat seringkali kita ya oleh roh Tuhan dalam hati kita yang memaksa kita ya, yang mendesak kita untuk melakukan sesuatu karena Tuhan akan menyatakan kuasanya di sana ya. Contoh sederhana saja ya. Waktu gempa kemarin mungkin ada banyak di antara saudara yang seharusnya tanda petik ya sudah almarhum atau almarhumah. Tetapi entah kenapa mungkin saudara bilang entah kenapa kok Tuhan seolah-olah saya didesak cepat pergi. Ini itu dan lain sebagainya sehingga akhirnya terluput. Seharusnya mungkin kita mati, seharusnya mungkin kita akan tertimpa dengan rumah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tolong. Saudara, kita tahu juga kan yang kesaksian dari pilot itu ya, yang dari Palu yang mau terbang. Dia terburu-buru sekali karena ada sesuatu ternyata yang akan terjadi. Saya cerita tadi pagi, saya punya pengalaman ya. Ini pengalaman berapa tahun lalu kalau tidak salah, saya saksikan pernah di doa malam. Waktu itu saudara pagi saya datang kan kami kantor di kantor di atas di kantor gereja. Nah hari itu hari Rabu karena hari Rabu saya kesaksian juga di WBI ya. Hari itu saudara saya naik motor ya dari rumah dan hari itu sebenarnya dalam pikiran saya akan beli lauk dulu karena kan ada yang dekat situ baru nanti saya balik untuk ke gereja ya. Jadi dari arah Bongin City saya naik motor itu sudah ada dalam pikiran saya, dalam rencana saya akan terus. Tapi entah kenapa hati saya kuat, belok saya langsung belok ya. Waktu saya belok masuk di pintu kalau saudara keluar nanti itu kan pintu kan dibuka kalau ini. Ya saya masuk di situ. Waktu saya masuk gitu, saudara tahu apa yang terjadi? Di depan kan dulu ada diperbaiki dan lain sebagainya. Kemudian ada scaffolding gitu ya. Itu tangga besi gitu yang tinggi sampai di atas sekali gitu ya. Saya memperhatikan memang ada tukang-tukang mereka mau pindahkan. Waktu mereka mau pindahkan tangga itu saudara ya. Yang berapa tingkat itu besi-besi itu bukan rod ya, besi-besi itu. Kemudian patah saudara ya, dia terlepas ya, dia terlepas dari sambungannya. Dan tangga itu langsung pluk gitu ya sampai di pagar di depan itu sampai ke jalan. Saudara dalam hitungan seandainya saya mengeraskan hati, saya tidak mau belok, saya terus kepala saya pasti kena saudara. Saya pastikan karena itu kan saya bisa menghitung jaraknya waktu saya belok ini dengan ke sana. Karena saya baru belok begini, tidak terlalu jauh, sudah jatuh gitu ya tangga dan melewati pagar. Dan puji Tuhannya lagi saudara, tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada orang yang berjalan waktu itu. Sementara tangga besi itu sudah ada di jalan. Saudara, hal-hal yang sepertinya kita berkata kebetulan tidak ada. Saya mau katakan bahwa kalau ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita termasuk di dalamnya. Saya berapa kali Tuhan taruh dalam hati saya ketika kita memberi, ketika kita menolong. Kita tidak sadari bahwa orang yang Tuhan pertemukan itu sudah mendesak untuk ditolong. Iya,
Mari kita memiliki kepekaan. Kita berdoa, Tuhan berikan saya kepekaan atas perintah-Mu, atas apa yang menjadi kehendak-Mu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Seandainya saya keraskan hati dan saya terus gitu, saya bilang, nantikan, saya pasti akan kena. Tapi karena saya taat, saya belok dan Tuhan seluputkan saya hari itu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa dalam bacaan kita hari ini, Yesus berjalan di atas air, itu saudara di atasnya atau perikop sebelumnya, itu setelah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, itu cuma laki-laki, belum terhitung perempuan dan juga anak-anak. Dan saya yakin kan biasa di mana-mana itu yang paling banyak itu kan perempuan kalau mau ibadah, mau KKR, mau komsel, mau ibadah-ibadah, biasanya itu perempuan yang banyak. Dan saya yakinkan bahwa hari itu perempuan juga banyak, anak-anak juga. Kalau anak-anak mungkin tidak terlalu banyak karena mungkin ada yang ke sekolah kan, atau mungkin ada kegiatan lain. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan apa? Dengan Yesus memberi mereka makan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Kalau saya menantang saudara yang matematikanya itu 10 dari SD sampai kuliah. Coba pikirkan bagaimana caranya untuk memikirkan ini. 5.000 orang, belum termasuk wanita, perempuan, belum termasuk anak-anak. Dengan hanya 5 roti, dengan 2 ekor ikan. Saudara tidak usah bilang jangan-jangan ikan paus. Tidak mungkin, tidak kan? Ini anak-anak punya bekal gitu ya. Mungkin rotinya, tidak saudara ya. Nah apa yang saya mau katakan begini bahwa Yesus ketika peristiwa itu dia mau mengajarkan kepada kepada murid-muridnya bahwa jangan hanya terpesona dengan dengan mujizat, jangan hanya terpesona dengan apa yang Tuhan buat, tapi seharusnya mereka mempercayai Yesus dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak di antara saudara dan saya yang kita hanya terpesona dengan ada mujizat. Oh kalau ada KKR di sana kita pergi bondong-bondong kendati mungkin ini karena apa? Hanya mujizat. Pertanyaannya adalah dari kita percaya Tuhan Yesus sampai hari ini terlalu banyak mujizat yang kita alami kalau kita mau mengakuinya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus atau hanya kepada mujizatnya? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Markus 6 ayat yang ke-52 dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini. Sekalipun mereka telah melihat mujizat pada petang sebelumnya, mereka masih belum menyadari siapakah sebenarnya Yesus sebab mereka tidak mau percaya. Dan di pasal-pasal sebelumnya saudara, ya baik Matius, Markus maupun juga Yohanes sekarang kita bahas itu saat ini. Di pasal-pasal sebelumnya sudah berkali-kali Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan meneduhkan air waktu mereka dalam perjalanan. Tuhan sudah lakukan. Ada banyak yang sakit yang sembuhkan. Ada banyak mujizat tetapi Alkitab berkata bahwa sekalipun mereka telah melihat mujizat pada petang sebelumnya. Ya, pada sore hari itu sebelum mereka berlayar. Tapi mereka belum menyadari siapakah sebenarnya Yesus sebab apa? Mereka tidak mau percaya. Mereka tidak mau percaya. Dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-52, saya baca dalam Alkitab kita ya, bukan terjemahan sehari-hari, dikatakan begini. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Sesuai dengan kata degil ini saudara dari Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak mau menuruti nasihat orang, keras kepala, kepala batu. Mungkin agak keras ya, tapi itu yang Alkitab itu yang pengertian dari kata degil ini. Dan Alkitab katakan bahwa karena mereka hati mereka masih degil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun sudah terlalu banyak mujizat dan pertolongan Tuhan yang mereka lihat, mereka saksikan. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati. Mereka tetap keras kepala. Mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai
hal itu terjadi dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Walaupun mungkin sudah sekian lama kita menjadi orang Kristen. Dan juga saudara sudah terlibat dalam pelayanan di GBI Evosisi, baik ibadah raya, sebagai penerima tamu, sebagai pelayan Tuhan, pelayanan-pelayanan yang lain, bahkan juga di komisi-komisi, di pelayanan-pelayanan yang lain. Jangan sampai kita seperti murid-murid yang sudah banyak melihat mujizat Tuhan, banyak melihat perkara-perkara yang ajaib Tuhan lakukan. Tapi toh hati kita tetap degil. Wah, ini menyedihkan saudara. Itu sebabnya tadi saya berkata bahwa Tuhan mengasihi kita. Mengapa kita tetap kuat dalam tekanan? Karena dalam ketidakpercayaan kita ini Tuhan mengasihi kita. Bayangkan Tuhan tahu hati murid-murid ini. Bahwa mereka tidak mempercayai sungguh-sungguh siapa Tuhan Yesus. Hati mereka tetap degil, tetapi Tuhan dalam kasih-Nya, Dia tetap datang untuk menolong mereka. Kalau mungkin itu kita manusia, mungkin kita sudah bilang, ngapain saya akan tolong kamu? Kamu tidak percaya sama saya. Ngapain saya bantu kamu? Nah, kamu tidak ikut apa yang saya perintahkan. Bukankah itu manusia kita? Tetapi Yesus dalam kemurahan hatinya, Dia mengasihi kita tanpa pamrih. Dalam ketidakmampuan kita, dalam kegagalan kita untuk tidak mentaati firman-Nya, Dia tetap mengasihi kita tanpa pamrih. Ketika kita lalai untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, Dia tetap mengasihi kita tanpa pamrih. Murid-murid yang sekalipun sudah melihat banyak mujizat, tetapi Dia tetap mengasihi mereka tanpa pamrih. Itulah yang membuat kita untuk tetap kuat dalam setiap tekanan apapun juga, karena Tuhan tidak pernah biarkan dan tinggalkan kita. Dia mengatasi setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Sekalipun Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Dan ada penyanyi dangdut berkata, keterlaluan. Kalau dalam hidup kita terlalu banyak perbuatan-perbuatan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, keselamatan yang Dia sudah berikan, kemudian kita tidak percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kalau mungkin kata ini disampaikan, kata degil ini kan disampaikan juga Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Itu wajar. Karena apa? Kan kita tahu orang-orang Farisi ini kan banyak protesnya, mereka tidak mempercayai Tuhan Yesus. Itu kita akan berkata wajar kalau mereka tidak mempercayai Tuhan Yesus. Mereka tetap mengeraskan hati. Tapi ini murid-murid saudara, mereka dipilih 12 orang, mereka dipilih oleh Tuhan. Kemudian setiap hari mereka melihat apa yang Tuhan perbuat. Tuhan mengajar, mereka mendengarkan apa yang diajarkan Tuhan, tapi toh hati mereka tetap degil, kata firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di pembacaan kita juga Matius pasalnya yang ke-14 ayat 28. Ayat 28 saya baca dalam terjemahan sehari-hari, dikatakan begini. Kemudian Petrus berseru kepadanya, Tuhan, jikalau benar Engkau, suruhlah saya datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus ini sekalipun dia sudah banyak ditolong oleh Tuhan, tapi toh dia bilang ada persyaratan. Tuhan, kalau memang benar Engkau itu, suruh dan saya berjalan. Artinya bahwa dia meragukan, dia tidak percaya bahwa itu adalah Tuhan. Mereka murid-murid ini habis berdebat. Ada yang bilang Tuhan, di kelompoknya bilang hantu, ada yang bilang Tuhan, hantu. Lalu Petrus membuat tantangan, Tuhan kalau memang Engkau itu, suruh dan saya berjalan. Rasanya saudara, kalau umpamanya ada anak kita yang bilang, kalau memang betul papi sayang saya, kalau memang betul mami sayang sama saya, kemudian dia mengajukan persyaratan, saya kira bahwa mama, papa pasti akan menangis. Karena ternyata khususnya kalau kita ibu ya, yang mengandung 9 bulan, kita yang melahirkan ada yang secara operasi, sesar, ada yang secara normal. Kita membesarkan mereka tanpa imbalan apapun. Kita merawat mereka, ya kita kadang tidak tidur baik siang malam waktu mereka bangun. Tapi kemudian kalau anak bilang, kalau memang betul-betul mami sayang sama saya, dia mengajukan persyaratan. Saya kira bahwa ibu yang mana dia tidak akan menangis. Papa yang mana dia tidak akan menangis. Kalau dia harus banting tulang untuk anak-anaknya supaya bisa sekolah, supaya kebutuhannya terpenuhi. Kemudian anak itu bilang, kalau memang betul papa sayang sama saya,
Mana buktinya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus, dia memberikan hidupnya. Dia menyerahkan hidupnya, dia mati tergantung di atas kayu salib. Dia menerima caci maki penderitaan yang tidak pernah diderita oleh manusia. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Sebagai satu penghinaan. Tapi dia rela lakukan supaya apa? Bapak, Ibu, Saudara dan saya diselamatkan. Layakkah kita untuk berkata, kalau memang betul Tuhan ada, kenapa saya sakit? Kalau betul Tuhan ada, kenapa dan saya punya penderitaan tidak pernah habis-habis? Kira-kira layak enggak gitu? Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya cerita tadi pagi bahwa ada adik tingkat saya waktu saya masih kuliah di STI Jogja. Mereka masih pacaran, kemudian satu sore mereka makan di kantin. Kemudian yang perempuan bilang, kalau memang betul-betul kamu cinta sama saya, minum ini juga. Ini laki-laki juga, karena saking cintanya gitu ya. Untuk mereka sudah suami istri sekarang ya. Saking cintanya saudara, dia minum tuh cuka yang di meja, dia minum. Malam itu langsung, saat itu juga kalau tidak saya cuma selisih berapa ini, dibawa di rumah sakit. Untung masih tertolong, itu kan membahayakan sekali kan. Jangan sampai kita seperti itu kepada Tuhan. Kalau memang betul Tuhan sayang sama saya, kita menuntut sesuatu sebagai bukti. Yang kedua, yang terakhir, Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Ketika murid-murid dalam keadaan kepayahan, dalam Matius 14 ayat 24 berkata, sementara itu perahu yang ditumpangi pengikut-pengikut Yesus sudah jauh di tengah-tengah danau, perahu itu terhempas-hempas dipukul ombak karena angin berlawanan arah dengan perahu. Saudara, dalam keadaan mereka sangat-sangat tidak bisa lagi untuk berbuat apa-apa. Yang menyuruh mereka adalah Yesus. Yesus mendesak mereka segera berangkat. Dan ketika mereka tidak berdaya, apakah Tuhan membiarkan mereka? Tidak, ya. Markus 6 ayat 48. Ayat yang terbuka dalam terjemahan ayat yang terbuka berkata gini. Ketika dia melihat murid-muridnya mendayung dengan susah payah karena angin bertiup melawan arah mereka. Kira-kira pada jam jaga malam keempat. Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas danau dan dia bermaksud melewati mereka. Bermaksud melewati mereka dalam beberapa tafsiran dikatakan bermaksud melewati dan ada bersama-sama dengan mereka. Dan dalam Yohanes kalau saya tidak salah ya, waktu dia bersama-sama dengan mereka, mereka tidak rasa sudah tiba di tempat tujuan. Saudara-saudara, ini kan satu penghiburan yang luar biasa dalam hidup kita bahwa Yesus bukan saja mengasihi kita tanpa pamrih, tapi juga Yesus menolong kita tepat pada waktunya. Bukan waktu kita. Bukan waktunya murid-murid, seharusnya kan murid-murid bilang, kok Tuhan biarkan kami alami diterpa badai ya, sampai kami sudah kehilangan kekuatan mungkin, kami sudah putus asa. Tuhan izinkan supaya supaya kita lebih berserah dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita lakukan firman Tuhan ini, maka saya yakin dan percaya bahwa apapun tekanan yang kita alami, apapun persoalan yang kita alami, Yesus yang akan memampukan kita. Yesus yang akan menolong kita. Bukan oleh kuat dan gagahku kata kitab Sakaria. Tapi karena roh Tuhan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Dia yang akan memampukan kita. Menolong kita. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita. Di tengah-tengah ketidakmampuan kita. Dia akan menguatkan kita. Menolong kita. Untuk menjadi orang-orang menang di dalam Tuhan. Sesungguhnya tidak ada seorang pun menginginkan. Atau mengharapkan terjadi masalah dalam hidupnya. Tetapi masalah dapat terjadi kapanpun dan dimanapun dalam keadaan apapun. Tetapi kita semua bisa menghadapi semuanya. Karena yang menolong dan memampukan kita untuk menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan. Bukankah setiap kali kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita tanpa pamrih. Dalam keterbatasan kita sering kali ragu-ragu. Kita sering bahkan mungkin curiga dengan Tuhan. Tapi Dia tetap mengasihi kita tanpa pamrih. Dan Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Tutup Alkitab Bapak Ibu, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman pagi hari ini.
Hamba berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang akan menerjemahkan firman Tuhan ini untuk kami lebih mengerti, pahami, dan lebih daripada itu Tuhan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Biar segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan yang layak menerimanya. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan diri kita mau menerima perjamuan kudus di siang hari ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Saya jemput kita bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Pada siang hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Engkau memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami selalu percaya bahwa kalau kami diberikan kesempatan untuk berada di dalam rumah Tuhan, untuk kembali kami dapat bersekutu dengan Tuhan, baik dalam pujian penyembahan kami, baik di dalam firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan, juga dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Ini terjadi bukan secara kebetulan, tetapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami selalu percaya Tuhan, tidak ada yang secara kebetulan terjadi dalam hidup kami. Kami telah melewati berbagai-bagai tantangan hidup, berbagai-bagai masalah yang ringan sampai yang berat. Tetapi kalau kami boleh ada saat ini, kami tetap penuh dengan kesetiaan untuk mencari Tuhan. Kami selalu punya kerinduan untuk dapat bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kepada kami bahwa Engkau mengatasi setiap masalah kami. Dan Tuhan, di atas segala-galanya, masalah yang kami hadapi selama kami ada di dunia ini tidak melebihi masalah dosa yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu. Karena permasalahan dosa adalah permasalahan kekekalan selama-lamanya. Engkau sudah mengatasinya dengan Engkau datang ya Tuhan ke dunia ini menjadi sama seperti manusia. Engkau berkorban bagi kami, darah-Mu tercurah untuk menghapus setiap dosa kami, menyucikan segala kejahatan kami. Itu adalah masalah yang besar yang seharusnya kami tanggung, tetapi Engkau sudah mengatasi itu semua. Engkau selamatkan kami dengan cara-Mu yang agung, dengan cara-Mu yang luar biasa. Kami tidak bisa menilai dengan apapun juga apa yang Engkau sudah lakukan bagi kami. Itulah sebabnya
Sepatutnya lah kami mengucap syukur, kami berterima kasih dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya kalau Tuhan selamatkan kami, Tuhan juga bertanggung jawab atas hidup kami. Selama kami ada di dunia ini, apapun masalah yang kami hadapi, kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah biarkan kami. Sekalipun mungkin kami belum melihat akan kuasa-Mu, tetapi ada saatnya sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Indah pada waktunya. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, memiliki iman yang teguh hanya kepada Tuhan. Kami penuh dengan ucapan syukur sebab Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, saatnya kami akan masuk lebih dalam lagi dalam perjamuan kudus. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sucikan kami semua, sucikan hamba-Mu. Mari saudara angkat roti yang ada di tangan kanan-Mu. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dihancurkan bagi kita. Itulah sebabnya mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Anggur dalam cawan ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Darah yang suci, darah yang tidak berdosa. Dia rela meneteskan itu. Tetesan-tetesan darah itu menetes jatuh di atas bumi yang sudah diciptakan. Bumi yang sudah berdosa. Dengan manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi dengan darahnya Dia menyucikan kita. Dia tebus segala dosa-dosa kita, sehingga kita berlayak di hadapan Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari saudara buka mulut. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami puji bersama dengan angkat hatimu, arahkan pikiran dan hatimu kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih.
Engkau sedang merendah hidup kami untuk sebuah karya agung, penggenapan karya agung Tuhan bagi kami. Walaupun seringkali Tuhan mengizinkan berbagai-bagai masalah kami alami dalam hidup kami, tetapi justru dengan masalah itu Tuhan sedang memperlihatkan bahwa Tuhan mengasihi kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan ada di sana. Tuhan menyertai kami. Sama seperti apa yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan pada siang hari ini. Sekalipun murid-murid Tuhan berada dalam bahaya, tetapi ternyata Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan tidak biarkan murid-muridnya, begitu juga Tuhan tidak biarkan kami. Masalah apapun, pergumulan apapun yang kami alami, kami selalu percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Justru pada saat itulah kami boleh melihat kebesaran-kebesaran Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah kami tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Iman kami tetap kuat Tuhan. Apapun yang mau menjauhkan kami dari Engkau, kami akan tetap terus melihat bagaimana Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sudah selamatkan kami. Karena Engkau selalu menyertai hidup kami. Penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau itu mengasihi kami sampai pada saat ini. Kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu, kami boleh merasakan perlindungan Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan mencukupi kami dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa di surga, ajar kami itu selalu bersyukur kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat pengurapan Tuhan terus atas hamba-Mu lebih lagi. Jadi berkati manapun dia berada, khususnya juga bagi gereja-Mu di tempat ini. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan kesetiaan mereka untuk melayani Tuhan. Sekalipun itu terlihat kecil, tetapi ketika mereka setia dengan segenap hati melayani Tuhan, Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi jemaat Tuhan, bagi umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan undur dari kami, sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, hamba mohon biarlah berkat Tuhan atas seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang sudah memberi dengan sukacita, oleh karena mereka mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apapun yang mereka berikan Tuhan Yesus, dalam bentuk apapun, Tuhan tahu memberi yang terbaik dalam nama Yesus. Karena yang kami berikan kepada Allah yang sudah selamatkan kami, yang sudah memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini juga hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Sadarkan mereka Tuhan bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Diberkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu juga siapa-siapa mereka. Hamba mohon biarlah kasih karunia Tuhan dilimpahkan bagi mereka. Mereka selalu merasakan akan pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Itulah sebabnya Tuhan tolong mereka untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Berkati apa yang menjadi kerinduan mereka ke depan. Bahkan anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersatu hati, kami terus berdoa untuk bangsa negara kami, untuk Indonesia, untuk kota kami, kota Palu, Sulawesi Tengah. Berapa minggu lagi Tuhan, berapa bulan akan diadakan pilkada Tuhan. Mari Tuhan tolong kami sebagai umat Tuhan, biarlah kami dapat menentukan pilihan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami rindu supaya bangsa ini, daerah-daerah yang ada di negara kami, khususnya kota Palu, Sulawesi Tengah,
semuanya bisa berjalan dengan baik, seturut dengan rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara, melindungi, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.